Here's one for dreamers. Kalau gue jadi negara ini kayaknya bakal ngambek dah. Lu bayangin, udah cakep-cakep, tapi kok nggak banyak ya yang ngelirik aku. Padahal negara ini tuh seindah itu. Kalau nggak percaya, inilah Georgia. Here's one for misfits who broke the rules. Untuk sampai di tempat seindah ini, perjalanannya lumayan panjang. Jadi kalau dari Jakarta itu gue transit dulu di Turki, gue naik Turkish Airlines. Habis itu dari Turki ada transit sekitar 2-3 jam baru lanjut terbang ke Tbilisi, ibu kotanya Georgia. Tiket pesawatnya gue pesan di Traveloka tentu saja ya, karena ada jaminan refund 100%, jaminan bebas reschedule, dan perlindungan visa. Nah, ngomong-ngomong soal visa, untuk masuk ke Georgia ini kalian butuh elektronik visa. Gampang kok, kalian tinggal apply aja di websitenya mereka dan bayar 20 USD. Nanti sekitar 5 hari kerja, visanya akan keluar. Apakah kalian diizinkan untuk masuk dan berkelana di Georgia atau tidak? Kenapa? Kalian takut visanya ditolak? Don't worry, no rugi, ada fitur perlindungan visa di Traveloka. Jadi gagal liburan tetap tenang karena biaya perjalananmu akan kembali. Selamat datang di Tbilisi, Georgia. Ini tadi gue udah ngambil uang, udah beli SIM card. Sekarang kita menuju ke kota. Dingin tapi udaranya enak banget, adem. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. Ini gue mendarat di Tbilisi, ibu kotanya Georgia. Nah, ngomong-ngomong soal nama Georgia, ini warga Georgia sendiri tuh sebenarnya nyebutnya bukan Georgia, tapi sesuai nama officialnya Sakartvelo. Jadi nanti kalau kalian kesini terus dengar warlock ngomong kayak Sakartvelo, tidak asing tuh, saya sudah tahu gitu. Tapi mohon maaf, buat di vlog ini kita nyebutnya Georgia aja lah biar gampang ya. Negara ini sebenarnya lokasinya ada di antara benua Asia dan Eropa. Namun orang lokal sini tuh kalau ditanya Georgia itu masuk kemana sih? Mereka tuh selalu dengan bangga jawab Eropa. Ya udah kalau gitu, good luck ya dengan pilihanmu yang sekarang. Semoga bahagia terus ya meskipun gak pilih aku. Sorry, ini kok narasinya kayak cowok ikhlas abis diputusin ya. Tempat pertama yang bakal kita datengin di Tbilisi ini adalah The Clock Tower. Sini, gue kasih lihat agak kesini dulu ya. Ini towernya, ini salah satu ikon kota Tbilisi. Jadi ada tower agak miring, ditopang gini. Sebenarnya ini tuh tower buat teater di sini. Namanya Teng, karena gue lupa. Tapi kita lihat lebih deket ya. It starts with an itch and a tingle, then it builds and expands. Suddenly, kalau kalian ke Clock Tower, jangan lupa difotoin sama abang ini. Itu cuma picture. I look like celebrity here. Okay. Good day. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you too. a silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. Kita makan dulu ya. Kita mau makan di salah satu tempat yang view-nya cakep banget deh pokoknya. Ada di atas sana. Meskipun agak perjuangan tapi nggak apa-apa. Karena harusnya view-nya sih cakep ya. Kita masih harus naik lagi. Nggak apa-apa, tempat indah butuh perjuangan. Ini namanya chicken cakokbili, sup ayam khas Georgia. Dia pakai tomat sama rempah-rempah gitu. Dimakannya sama roti. Oh wow, ternyata seger gitu karena mungkin pakai tomat ya. Jujur gue belum pernah nyobain sup ayam rasa kayak gini. Jadi restoran tempat gue makan ini tuh view-nya langsung ke Holy Trinity Cathedral di Tbilisi. Ini salah satu katedral yang terkenal di sini. Baik, kita sudah kedatangan tamu dari Georgia, warga asli Tbilisi ya, Bapak. Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai ayam yang saya makan ini? Bapak komen 1-2 kata boleh, Pak. Pakai bahasa Georgia juga nggak apa-apa, saya paham.
akhirnya kita check-in juga di hotel gue selama di Tbilisi, Georgia. Ini gue nginep di Taberna Hotel, Taberna Boutique Hotel namanya. Kita room tour ya, biar kalian serasa ikut nginep bareng gue juga. Jadi pertama kali masuk seperti biasa, langsung ke toilet dengan segala perintilan yang sudah disediakan. Kalian butuh apa aja di sini? Ada, kalau nggak ada, ya sudah ada. Di sini ada shower, jadi kalau kalian mau mandi, ya janganlah, ini lagi musim dingin. Takut dingin. Nah, ini bagian yang menyenangkan ya. Jadi dari sini tuh kita ke kamarnya. Ini gede banget kamarnya. Di sini ada minibar, ada kulkas segala macam. Terus di sini ada lemari. Lemarinya juga gede ya. Gue masuk apa enggak? Masuk. Cuman ngapain gitu kan, lebih ke. Terus ini kamarnya. Jeng jeng. Dan ini yang paling cuanet di sini. Ada balkon yang mengizinkan kita untuk keluar. Tapi gimana ini? Oh, gini caranya. Oh wow. Dari sini kalian bisa ngelihat kota Tbilisi bagian yang menggunung ke sana dan kota Tbilisi bagian Namsan Tower ya. Tiba-tiba ada Namsan Tower di sini. Berasa di Korea deh. Hotel ini gue pesen di Traveloka dan jangan lupa pilih tipe kamar yang free cancellation biar kalau kalian batang nginep uangnya bisa kembali, dan selalu ada promo setiap hari buat kalian yang mau pesen hotel di luar negeri seperti saya. Selamat pagi, kita mulai perjalanan kita untuk eksplor kota yang cantik ini, kota Tbilisi di Georgia. Setelah tadi gue sarapan di hotel, karena di hotelnya tuh dapat sarapan, kita sekarang akan lihat ya di kota ini ada keimutan apa yang bisa kita eksplor. Ini dekat hotel tuh ada taman, jadi kita jalannya lewatin taman gini. Let's go, kita ke tempat yang pertama ya, kita ngopi dulu. Dollar store, I should have just made a run for the exit door I was into. Destinasi pertama, kita akan ke salah satu kopi shop yang unik banget. Dimana uniknya, jadi kalau kita pesen kopi di sana tuh, si cupnya tuh bakal dilukis muka kita gitu. Jadi persiapkan wajah tertampan dan tercantik kalian, karena di kopi shop ini kalian akan dilukis secara mantuliti. Apa sih? Ini nama kopi shopnya, namanya Parts. Let's go, kita masuk. Latte caramel macchiato. Can I get the a free portrait on it? Yes. Yep. Jadi itu sebenarnya mereka tuh gambarnya di cup terpisah sama kopi yang kita pesen. Ya, biar bisa dibawa pulang gitu loh cupnya buat kenang-kenangan. Ini tuh digambar langsung sama baristanya. Ya, meskipun kalau dilihat dari ekspresi si mbaknya, ini cenderung kayak lagi nyatet orderan ya. Bukan kayak lagi gambar gua. Tapi jangan khawatir, percayalah hasil sketchnya tuh menggemaskan. Nah, kan cakep kan hasilnya. Nah, ini mah tinggal di-up di story aja pakai caption kayak morning coffee. Sumpah nggak nyangka banget baristanya diem-diem gambarin aku. Pick me. Habis ngopi, kita akan lanjut ke Dry Bridge Market. Apakah itu? Sabar, nanti akan gue tunjukin. Tapi sekarang kita jalan dulu ke sana. Sumpah, gue suka banget sama Georgia. Ini kita udah sampai di Kita udah sampai di Dry Bridge Market. Ini flea market atau pasar yang jual barang-barang bekas. Di sini tuh ada barang-barang seni, ada barang-barang antik, terus ada pakaian-pakaian, buku-buku, aksesoris segala macem. Kalian kalau emang pecinta barang-barang jadul dan antik gitu harus datang ke sini. Pasar ini tuh dimulai dari tahun 90-an dan sampai sekarang masih aktif tiap hari. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau kalian mau ke sini tiap hari pun selalu buka. Dry Bridge Market ini tuh luas banget. Jadi pastiin kalian punya waktu yang luang untuk ngelihat semua lapak-lapak yang ada di sini. Jadi selain barang-barang antik, barang-barang jadul gitu, di sini juga ada banyak yang jual lukisan. Satu section ini, satu taman, semua isinya orang-orang yang jual karya seni lukisan mereka. Dan itu gemes-gemes banget.
Wah, ini gemes banget sih pasarnya. Dari tadi gue cuma bisa wow. I don't care if you go, and now I see that it never really mattered. It's just another chapter to close. Oke, kita udah sampai di Bridge of Peace. Jadi Bridge of Peace ini tuh adalah jembatan yang ngehubungin antara dua bagian dari kota Tbilisi yang dipisah sama Sungai Kura. Jadi bawah kita tuh ada namanya Sungai Kura. Bridge of Peace ini jadi simbol dari kesatuan dan keselarasan dari rakyat Tbilisi, Georgia. Wow, ini kalau dilihat dari strukturnya, ini struktur baru. Jadi baru dibangun tahun 2010. Ini kalau kalian lihat dari jauh, bentuknya tuh mirip sushi sih menurut gue. Jadi kayak teng gitu. Jadi menurut gue, ini saran aja buat pemerintah Georgia. Kita ganti aja namanya, jangan Bridge of Peace, tapi Bridge of Sushi. Gimana? Saran saya diterima? Diterima, nggak boleh ditolak ya, pokoknya. Dari Bridge of Peace tadi, di sini tuh ada Tbilisi Hot Air Balloon. Cuma yang bakal kita datengin tuh ini. Kita akan naik cable car, naik ke atas Mother of Georgia. Di sana tuh kelihatan nggak? Kelihatan lah, pokoknya ya. Pokoknya kita, let's go, kita ke sana. Ini kita udah sampai di puncak kesuksesan. Nih tadi setelah kita naik cable car tuh kita dapat view yang di sana tuh ada namanya Mother of Georgia. Jadi kita lihat ya, segede apa statue Mother of Georgia, karena dari bawah tadi sebelum kita naik tuh udah kelihatan gede banget. Kalau kalian lihat Mother of Georgia ini tangannya repot nih, alias sibuk. Tangan kirinya pegang mangkok anggur, tangan kanannya pegang pedang. Untuk apa? Nah, kalau yang tangan kiri ini tuh anggur tuh untuk menyambut teman. Jadi kan di sini tuh ada budayanya untuk nyambut orang tuh pakai wine. Dan wine ini terkenal banget di Georgia. Dan tangan kanan ini pedang untuk menghalau musuh-musuh yang datang ke Georgia. Jadi Mother of Georgia ini adalah pelindung bangsa-bangsa Georgia. Jadi pengen dilindungi gue. Kita cobain salah satu dessert yang katanya sih enak di sini ya. Ada namanya chimney cake. Jadi roti cerobong gitu, pakai es krim. Wanginya enak banget. Isinya ada macam-macam, ada yang es krim, coklat, ada buah, segala macam. Kalian pilih aja sesuai selera ya. Nah, kalau kalian nggak mau makan ini, di deretan yang sama juga ada banyak tempat makan kok. Jadi kalian tinggal pilih saja sesuai selera ya. Kalau nggak ada yang cocok, ya gimana? Lu makan kertas aja udah kertas A2, no, biar kenyang. Ini cake-nya. Makan-makan. Oh wow. Enak banget. Kuenya tuh lembut, manisnya tuh nggak lebay. Crunchy luarnya itu. Punten ini mah. Buru buka di Indonesia cabangnya. Mari kita tutup hari ini dengan salah satu tempat bersejarah yang punya pemandangan indah. Untuk ke sana paling nyaman pakai taksi aja, karena kalau naik transportasi umum tuh lumayan runyam ya rutenya. Gue juga dikasih tahu sama resepsionis hotel, katanya ribet transum. Udah taksi aja bang. Ya sudah, kita sudah sampai di Chronicles of Georgia. Monumen ini adalah monumen yang menggambarkan 3000 tahun sejarah kedaulatan Georgia dan 2000 tahun kekristenan di sini. Lo bayangin monumen semegah ini nih dibuat khusus untuk mengenang sejarah bangsa ini. Bangsa Georgia tuh emang terkenal sebagai bangsa yang menjunjung masa lalu, karena bagaimanapun juga ya masa lalu lah yang membentuk kita hari ini. Ya baik buruknya akan kita rasakan lah sampai hari ini. Kebaikan yang dulu ditabur hari ini akan kita tuai, sedangkan keburukan yang dulu terjadi hari ini bakal jadi pelajaran paling berharga. Jadi apapun bentuknya, junjunglah masa lalumu itu ya. Cuman satu hal sih yang harus kita ingat soal masa lalu itu ya, apapun yang terjadi jangan balikan. Ingat dia masa lalumu. Nah kamu mah di react story dikit langsung cari topik baru, runtuh tuh monumen sejarah hidup. I remember the snow.
Terpantau di hari ketiga ini jam 9 pagi gue udah bergegas meninggalkan Tbilisi. Gue mau minggat menuju Gudauri dan Kazbegi karena ada banyak hal indah di sana. Sesungguhnya ini banyak hal yang belum gue explore di Tbilisi, tapi nggak apa-apa, kita lanjut saja ke Kazbegi ya. Ini gue ikut grup tour ya, jadi gue tinggal mengikuti arahan-arahan yang disampaikan oleh panitia ya. Persinggahan pertama, singkat saja, Zin Valley Water Reservoir, sumber air utama untuk kota Tbilisi. Paham? Oh baik, kagum. Tapi sungguh ini kagum kalau lihat kecantikan tempat ini, kayaknya bakal kehabisan kata-kata sih saking bagusnya. Nah, masih di tepian water reservoir ini berdirilah sebuah castle yang cantik namun menyimpan cerita kelam. Namanya Ananuri Castle. Kelamnya di mana, kagum? Nah, jadi menurut legenda castle ini tuh dulu pas zaman perang digunakan sebagai tempat persembunyian orang Georgia dari musuh. Si musuh nih mikir kalau orang Georgia sembunyi di castle kan terisolasi ya, kan ntar kehabisan makanan ya, nggak bisa kemana-mana. Goodbye deh di situ. Kalau gitu kita biarin aja lah mereka di castle. Payoff musuh begitu. Padahal sebenarnya di castle itu tuh ada tunnel rahasia yang terhubung ke sungai. Jadi mereka tuh sebenarnya tetap bisa nyetok makanan. Ah, pas ketahuan sama musuh tentang fakta tersebut, murka dong mereka. Terus jadi nyari tahu di mana nih tunnelnya, dan mereka menangkap seorang perempuan yang namanya Anna yang asalnya dari Nuri. Nah, karena Anna ini memilih bungkam ya, nggak mau ngasih tahu di mana tunnelnya, dia akhirnya dibunuh. Untuk menghormati jasanya castle ini makanya dinamai Ananuri Castle. Ini gue gara-gara kebanyakan cerita gue jadi lapar deh. Makan yuk, udah siang udah lapar. Ya meskipun emang selain orang sabar ya, orang lapar pun cobaannya banyak. Salah satunya kemacetan yang diakibatkan oleh segerombolan Shaun the Sheep ini. Ini gue mau marah tapi fenomena unik nih. Mau marah tapi sumber macetnya imut nih. Mau marah tapi nggak berhak nih, hubungannya tanpa status nih. Waduh, kok jadi ke situ nih. Abis macet-macetan, kita dibawa ke salah satu resto yang nyediain beberapa makanan Georgia. Ini beberapa yang gue pesan. Yang pengen tahu gue pesan apa, baca aja sendiri nih struknya. Pusing-pusing dah lu pakai aksara Georgia. Yaudah, karena gue baik hati, gue kasih bocoran nih, satu ojakuri, dan ini enak banget. Hari jujur gue capek ya ngisi VO di video ini. Kenapa sih gue pas tag video itu diem doang, kagak ngomong-ngomong ke kamera? Kan gue jadi repot sekarang editnya ya. Nah, ngomong juga nih gue. Datang di Friendship Monument. Buat kalian yang bertanya-tanya, monumen friendship siapa sama siapa? Apakah gue dengan... Bukan. Apakah gue dengan... siapa? Elah, sekalinya ngomong kagak jelas. Gue juga yang harus nyapu nih. Jadi ya teman-teman, kita sekarang udah di Friendship Monument. Monumen itu dibangun sebagai simbol pertemanan Rusia dengan Georgia. Jadi mereka tuh dulu pernah berjanji untuk gak menginvasi satu sama lain. Walaupun pada akhirnya Rusia berkhianat. Ini meskipun friendshipnya kandas, monumen ini tetap mereka pertahankan. Katanya sih buat jadi pengingat apa yang akan terjadi jika Georgia percaya pada Rusia. Waduh, dalam juga nih maknanya. Ya sebenarnya kita bisa mengaplikasikan makna itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh, kalau ada barang dari mantan, jangan dibalikin atau dibakar, disimpan aja ya. Disimpan supaya menjadi pengingat apa yang akan terjadi kalau kalian menjalin hubungan sama orang yang belum selesai sama masa lalunya itu. Waduh, niche banget tuh wejangan. Habis speechless dengan cerita monumen persahabatan tadi, kita akan dibuat lebih speechless lagi nih dengan destinasi selanjutnya. Nah, ini kagem kalau masih nonton video ini, siap-siap kagem, kehabisan kata-kata lagi kagem. Bagus banget tempatnya. Kita udah sampai di Holy Trinity Gergely Church, salah satu church yang ada di ketinggian. Ini ada di ketinggian sekitar 2000 mdpl. Kenapa sih churchnya tuh dibangun di tempat yang sangat tinggi dan susah? Katanya filosofinya bahwa supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan tuh butuh perjuangan. Sama seperti cinta ya, kamu butuh perjuangan. Ya memang jodoh bakal nyamperin, tapi kalau kamunya juga layak, kau kan dapet loh.
Jadi sebenarnya si tour ini kan terakhirnya tuh di rooms hotel ini. Mereka tuh ada sesi kayak ngopi-ngopi sebelum pulang ke Tbilisi. Nah, gua sebagai orang yang kreatif, penuh ide dan kayak pengen extend di Kasbegi, jadi gua nginep semalam di rooms hotel ini. Ini salah satu hotel yang cakep banget. Kalian nanti harus lihat view-nya ya. Tapi sebelumnya gua mau room tour dulu hotelnya kayak gimana. Pas masuk, seperti biasa kita ke kamar mandi. Kamar mandinya shower dengan segala perlengkapan yang sudah tersedia. Sekarang kita lihat kamarnya secakep apa ya. Ini dia ruangannya. Jeng. Sebenarnya bintang utama dari hotel ini tuh ada di belakang kalian. Tapi akan gue sembunyikan dulu. Kita kasih info-info dulu yang penting ya. Jadi ini gue pesen tipe kamar yang twin dengan mountain view yang sebentar lagi, sabar. Nanti gue kasih tunjuk ya. Tapi kita dapat kasur yang twin, ada juga yang double, cuman gue dapatnya yang twin. Sini ada kursi untuk kayak seperti itu, hidup itu. Terus di sini ada minibar dengan meja segala macam. Dan ini nih yang harus kalian lihat. Balkonnya itu langsung ke view-nya sebagus. Gue udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Sebagus apa ini? Itu di sana tuh yang tadi Trinity Gergely Church itu. Dan itu ada gunung yang kalau lagi sunrise atau sunset itu. Nanti gue kasih lihat ya. Jadi tuh si puncak gunung salju itu kalau lagi sunrise warnanya bakal jadi kayak keemasan gitu. Itu tinggal ditiriskan, diamkan sebentar, makan. Hari ini kita akan ikut tour ke Kakheti sama Signagi. Kakheti itu tuh yang terkenal sama produksi wine-nya. Dan kita akan ke Signagi juga yang terkenal dengan The City of Love. Every single person you have ever feared who made you. Di hari kelima ini gue ikut day tour lagi dari Tbilisi. Ya emang paling nyaman kalau mau explore tempat-tempat di luar Tbilisi itu kalau nggak sewa mobil sendiri atau ikut day trip kayak gini. Kita udah dari salah satu tempat produksi roti homemade yang menarik banget. Roti itu kalau di Georgia namanya puri. He's mostly just a bag of water. Ini tuh lagi di rumah warga gitu loh. Jadi di halaman belakangnya yang emang dia tuh produksi roti. Kita numpang sarapan aja di sini. Ayunya asin banget. Oh. Can you eat bread? No, right? You both underneath your fancy clothes are only just bags of water. Kita udah ada di Bodbe Saint Nino Convent atau biara Saint Nino. Katanya ini salah satu biara dengan interior yang cantik meskipun kita nggak boleh rekam di dalam biaranya, tapi nanti akan gue kasih reaksi seberapa bagus interiornya. Jadi di kawasan ini tuh ada 3 bangunan penting. Yang pertama ini ada clock towernya. Terus yang ini adalah yang OG-nya, Church Saint Nino yang OG. Dan di sana ada katedral baru yang baru dibangun. Jadi ngelengkapin
kawasan ini. Kita coba masuk ke yang ini ya, tapi ini nggak boleh rekam video apapun, jadi kita masuk dulu. Di dalamnya tuh selain ada makam dari Senino, ini tuh interiornya penuh lukisan, penuh ukiran, yang detail banget, penuh kayak di dinding-dindingnya tuh ada batu-batu yang disusun bentuk gambar gitu, dan itu keren banget. Kenapa Senino ini sangat diagungkan di Georgia? Karena beliau ini tuh yang menyebarkan agama Kristen di Georgia, makanya beliau sangat dihormati dan dijunjung di negara ini. Selain itu, jangan salpok kalau kawasan ini tuh beneran banyak bunga-bunga, terus pemandangannya cantik. Jadi menurut saya Anda harus kesini ya. Kalau enggak, ya nyesel deh. Gak jauh dari destinasi sebelumnya, kita udah ada di Signagi namanya. Kota ini tuh terkenal dengan sebutan City of Love. Ini karena selain suasananya yang emang lovely ya, katanya kota ini tuh disebut City of Love karena dulu di sini ada seorang pelukis namanya Nicola Pirosmani. Dia tuh jual rumahnya buat beli 1 juta tangkai mawar untuk orang yang dia suka. Namun karena cintanya ditolak, dia jadi jatuh miskin dan goodbye world. Nah, karena perjuangan cinta Nicola Pirosmani ini tuh lumayan melegenda, jadilah kota ini disebut dengan City of Love. Waduh, jangan sampai gue keluarin juga nih kata-kata gue hari ini. Oke, singkat saja, berjuang boleh, beruang boleh, tapi ingat, yang menang tetap dia yang diinginkan. Paham? Sekali lagi, paham. Makan tuh paham. Gua mau makan makanan enak aja. Ini kacapuri, ini kinkali. Kacapuri itu, kaca tuh artinya keju, puri itu artinya roti. Jadi roti yang dikasih keju, sama ini ada yang kasih telur gitu. Cara makannya, jadi ini telurnya tuh dicampurin dulu, ujungnya ditarik, terus dicocol ke sini. Coba ya. Rasanya tuh kayak butter, cuma mirip kayak roti goreng gitu, cuma dikasih keju. Kinkali ini kayak dumpling gitu, kayak dimsum. Dalamnya ini gue pesen yang jamur. Cara makannya, karena di dalam si dumpling ini tuh ada sup, jadi kalian gigit dulu. Si kuahnya diseruput. Itu baru dimakan. It might not be our last, but it's a step. Di akhir tour, kita diajakin untuk ngelihat proses pembuatan wine. Ini fun fact, Georgia ini adalah tempat lahir dan pertama kali diciptakannya wine. Makanya wine di sini tuh terkenal banget. Kita diajak ngelihat proses pembuatannya secara modern di salah satu pabrik terkemuka di sini. Sama diajak juga buat ngelihat pembuatan wine yang masih tradisional, yang pakai gerabah yang ditanam di tanah gitu loh, yang biasa ada di rumah-rumah warga. Dan kalau kalian mau, ada wine tasting juga di akhir turnya. Hi. You should be on my vlog. She knows a viewers in Indonesia. Say it. Abang. Abang. Nasi goreng gila. Nasi goreng. Di hari ke-6 pun kita lagi-lagi tidak luput dari aktivitas day tour ya pemirsa. Yang hari ini turnya tuh kita ke Uplitsike dan Musketa. Ya gue tahu meskipun nyebut nama kotanya agak runyam ya, tapi tempat-tempatnya seru kok. Ini gue tulis itinerary lengkap tour hari ini. Cuman yang jadi highlight buat gue di tour ini tuh pas ke City Cave ini sih. Jadi ini tuh peninggalan kota kuno yang dibangun di bebatuan gitu dari 2000 tahun sebelum Masehi. Ini kawasan ini luasnya 9,5 hektar dan tour guide-nya tuh bakal jelasin gitu loh satu-satu nih tempat dulunya apa, ini apa gitu-gitu. Jadi pas nyimak tuh gue sambil bayangin orang dulu tuh hidup di tempat ini. Kayak, oh orang zaman dulu kalau foto OTD di dinding ini kali ya. Kalau bikin TikTok udara mana kini yang kau hirup tuh di sini kali ya backgroundnya. Ya gitu-gitu dah pokoknya. Oh sama satu lagi yang menarik buat gue tuh Spetitskhoveli Cathedral. Ini katedral kedua terbesar di Georgia setelah Holy Trinity Cathedral di Tbilisi. Nah selain bangunan katedralnya yang bersejarah dan diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO, ini area sekitar katedralnya juga hidup banget dengan ruang-ruang terbuka sama pasar. Jadi kayak seru aja gitu sambil nyimak kehidupan warlock di sini.
Selamat pagi buta. Sebenarnya nggak pagi-pagi buta banget, ini jam 7 pagi, cuma emang masih gelap aja hawa-hawanya. Hari ini gue udah di Georgian Railway Station. Kita akan ke kemana? Kita akan ke Batumi, salah satu kota yang menarik untuk dikunjungi di Georgia. Everything is new again, walking with the permagran head. So Ini pesan tiketnya bisa di websitenya mereka di Georgian Railway. Terus ada tiket yang first class sama second class. Kita nyobain yang first class. Nanti di tiketnya juga udah tertera akan di carriage berapa dan di seat nomor berapa. Keretanya tuh 2 lantai gitu. Gue pilih yang lantai 1 sih. Perjalanan dari Tbilisi ke Batumi itu 5 jam 20 menit. Ini keretanya nyaman dan kalau kalian laparan jangan lupa bawa makanan ya. Karena di keretanya tuh cuma ada vending machine gitu, jadi pilihannya terbatas. I will not let you let me down this time. This is my final climb. Batumi ini kota terbesar kedua di Georgia. Kota ini tuh terkenal dengan pariwisata pantainya sama kasinonya sebenarnya. Kotanya tuh ada di sisi Georgia yang nempel sama Black Sea alias Laut Hitam. Makanya orang-orang tuh suka nyebut Batumi ini tuh The Las Vegas of the Black Sea. Sampai di kotanya, mari kita cari makan karena lapar banget. Let's go, kita jalan aja di sekitaran hotel. Karena sebenarnya hotel juga belum bisa check-innya jam 3, ini masih jam 2 siang, jadi ya kita sambil jalan aja ya, kita cari makanan mana yang bisa kita makan. Di sini tuh ada banyak banget restoran India dan banyak banget restoran halal. Jadi kalau kalian emang nyarinya makanan halal nggak usah khawatir teman-teman ya, di sini banyak banget. Di rating Google-nya sih ini 4,9, jadi harusnya enak. This is good, Arvo, sir. Okay, nice. You from which country, sir? Indonesia. Oh, Indonesia. Oh, nice. Staf restorannya baik banget lagi. Tadi aja gue dikasih 2 miliar. Bohong. Kalau kalian keliling kotanya, satu hal yang bakal langsung kalian rasain itu keberagaman. Entah itu dari arsitektur kotanya maupun orang-orang yang mengisinya. Ya, Batumi ini emang terkenal sebagai kota yang multikultur. Gue tuh sampai di tahap ini sebenarnya gue lagi di mana sih? Tapi seru, jadi nemu banyak surprise gitu tiap jalan menelusuri kotanya. Oke, ini hotel gue selama di Batumi. Ini sebenarnya kayak apart hotel gitu, apartemen / hotel. Yang tentu saja kalau misalnya apartemen itu fasilitasnya lengkap banget buat stay lama. Termasuk ada mesin cuci. Terus kalau kalian kesini tuh ada dapur lengkap. Kalian mau masak, mau bikin tantangan pressure test di sini terserah. Kulkasnya pun gede banget. Kalau apartemen gitu tuh emang selengkap itu, termasuk makan-makan di sini ya kalau ramean atau mau nonton TV bareng. Sungguh apartemennya lumayan luas dengan 1 kamar, yang kamarnya pun gede juga, dan kamar ini juga view-nya langsung ke Laut Hitam. Apa itu Laut Hitam? Laut Hitam adalah Black Sea ya. Ini udah sore, gue paling mau istirahat bentar. Abis itu gue mau ngajakin kalian naik cable car buat ke atas dan kita lihat kota Batumi dari ketinggian tuh secantik apa ya. Sekaligus kalau dapat sunset yang oke, kita lihat sebagus apa ya. Sekarang saya mau menghilang dulu. Ini kita udah di dalam cable car-nya. Dari atas ini kalian bisa ngelihat kota Batumi yang beragam ya, karena bangunannya tuh ternyata seberagam itu. Kita akan ke atas sana tuh. Nanti dari sana mungkin akan lebih kelihatan lebih. Wah! My skin it reaches out to take me in the night. I'm left alone to see. Oke, kita udah nyampe di atas, di puncak-puncak kesuksesannya, dan dari atas ini kita bisa ngelihat, oh wow. Ini
Ini semoga rasanya nyampe ke kalian yang nonton ya, karena gue yang ngalamin langsung di trip Georgia ini. Setelah dari kemarin datengin beberapa kota, rasanya tiap kota tuh ngasih vibes yang beda dan itu kontras banget gak sih? Ya seru aja gitu, jadi punya cerita dan memori yang kontras di tiap tempatnya, tapi masih dalam satu trip. Ini persis kayak kita kalau kenal sama orang yang karakternya beda-beda tapi masih satu circle gitu loh. Ada yang kocak, ada yang serius, ada yang linglung, ada yang ngikut, DLL dah pokoknya. Nah kalau kalian ke negara ini datangnya rame-rame, kayaknya bakal seru deh. Jadi ntar tuh bakal ada cerita siapa sukanya kota yang mana. Nah yuk share video ini ke grup circle kalian sekarang juga. Ini sebenarnya ujung-ujungnya buat naikin engagement video ini aja. Selamat pagi, kita mulai perjalanan untuk explore kota Batumi. Kemarin kita udah ngelihat Batumi dari ketinggian, kita sekarang lihat lebih dekat ya. Kita mulai dengan sarapan dulu di salah satu bakery yang terkenal di Batumi. Let's go. I clung to a blindfold and a book. I couldn't think, I couldn't look. A car careening off the road. Ngopi dulu. Gue juga pesen tiramisu. Tiramisunya dibuang, kertasnya dimakan. Jangan ya. Gue salah pesan karena ternyata yang enak di sini tuh cheesecake-nya ya. Ini temen gue pesen cheesecake dan ternyata enak banget. Masih menjadi misteri kenapa pesanan teman kita tuh selalu lebih enak daripada pesanan kita sendiri ya. Nyebelin. Habis sarapan kita ke Europe Square ya. Kita lihat-lihat aja. Jadi Europe Square itu square Eropa. Udah kelihatan belum secantik apa area ini? Selamat datang di Europe Square. Jujur di sini tuh vibes-nya tuh berasa kayak di Dubai-nya iya, rasa-rasa di Spanyolnya iya, rasa-rasa di Jam Gadangnya iya, rasa-rasa di Harry Potternya iya. Ini di mana ya kalau boleh tahu? Kayak lebih ke Square Multi Universe kali ya. Ini saya mengajukan usul kepada pemerintah Batumi, ganti deh jangan kayak Europe Square, ganti aja jadi Multi Universe Square. The beginner's mind will see that there's a forest for the trees and that we're smaller than the sum of who we are. Tempat selanjutnya akan kita datengin ini kayaknya yang mendunia, ini dari Batumi. Ada satu patung gitu. Kalau kalian udah ngelihat Ferris wheel yang itu deket situ. Jadi patokannya itu. Oke, ini di belakang gua adalah patung Ali dan Nino. Jadi Ali and Nino statue ini tuh karya seniman Georgia yang sebenarnya terinspirasi dari novel yang terkenal di Azerbaijan. Nama novelnya juga sama, Ali and Nino. Jadi Ali dan Nino ini tuh sebenarnya bercerita tentang Ali, seorang pemuda muslim dari Azerbaijan yang jatuh cinta sama Nino, seorang perempuan dari Georgia beragama Kristen. Mereka jatuh cinta, namun karena perbedaan budaya, situasi politik dan segala macamnya pada saat itu, mereka tidak bisa bersatu. Disimbolkan sama patung ini yang nanti tuh setiap 10 menit sekali mereka akan menyatu untuk kemudian berpisah. Yang itu artinya mereka hanya bertemu untuk kemudian berpisah. Kisah cintanya kenapa sangat familiar dengan kehidupan gue ya. The meadowlarks in ghetto parks would sing. Kota Batumi juga terkenal dengan jalanan sepanjang bibir pantainya yang cantik. Ini kalau sore-sore bakal rame banget sih sama warga lokal yang pada main. Cuman kebetulan gue datangnya pas masih siang, jadi lebih sepi. Nah, karena Batumi adalah kota terakhir di trip ini, jadi agenda kita nyantai dan jalanin dulu aja. Jalanin dulu, kalau nemu tempat es krim ya kita berhenti dulu, beli, terus nikmatin indahnya pantai sambil makan es krim ya kan. Habis itu duduk-duduk di pantainya sambil memandangi laut hitam dan bertanya-tanya kenapa namanya laut hitam padahal airnya biru. In gray trees
sky seems. Batumi itu singkatan dari batu and mi. Kita cek ya, airnya dingin apa enggak. Dingin. Untuk menu makan siang, Bapak Ibu boleh pilih ya. Jika berkenan dengan makanan Georgia lagi, kami menyarankan Bapak Ibu untuk makan di Kin Kali House. Mereka menyediakan hidangan-hidangan tradisional yang lezat. Atau untuk pilihan hidangan Asia, Bapak Ibu bisa datang ke rumah makan Thailand ini dengan menu-menu yang aloy. Ya intinya pilih aja, dua-duanya itu di kawasan Old Batumi alias di dekat hotel kok. Kalau New York punya Central Park, Batumi juga punya taman ini namanya 6 May Park. Jadi taman ini tuh biasanya pakai orang lokal buat olahraga, nongkrong, piknik segala macem. Di tengah-tengahnya ada danau, jadi kita nongkrong aja ya pinggir danau. The day that we met, I'll never forget. I knew from the moment. Kalau di total selama trip Georgia ini kita udah datang ke 8 daerah yang berbeda dengan keindahan dan keseruannya masing-masing. Tahu nggak sih, setiap berpindah dari satu daerah untuk explore daerah lainnya, ada satu hal yang selalu gua rasain, mixed feeling. Jadi kayak perasaan yang konflik dan kecampur-campur gitu loh. Misal pas di awal trip kan kita explore Tbilisi ya. Itu lu tahu pas masih excited dengan Tbilisi, gue tuh harus lanjut ke Kazbegi kan. Itu tuh ada perasaan berharap bisa lebih lama di Tbilisi, tapi excited juga dengan Kazbegi. Abis itu udah betah di Kazbegi, tapi ternyata penasaran juga gue sama Signagi. Terus udah kagum sama Signagi, rasanya nggak mau balik dari sana. Tapi pas nyampe Batumi juga kayak lebih banyak surprise ya di kota ini. Jadi sebenarnya gue tuh maunya apa ya? Tapi hidup tuh emang selalu kayak gitu ya. Meskipun rasanya masih campur aduk, tapi harus terus maju. Nah, gimana sih caranya biar kita tetap maju? Dorong saja, bukan? Ada satu filosofi atau cara hidup masyarakat Georgia yang sebenarnya ini dari lagu yang banyak dinyanyiin di sini. Judul lagunya tuh Sakartveloa atau kalau diterjemahin This is Georgia. Nah, lagu itu tuh menggambarkan bagaimana orang Georgia hidup dengan prinsip menjunjung masa lalu, membicarakan hari ini, dan berharap pada masa depan. Sebenarnya ini prinsip yang udah sering kita denger ya di mana-mana. Namun yang baru gua sadari setelah mendengar prinsip mereka, hidup tuh harus terus maju. Majunya bukan karena udah waktunya meninggalkan masa lalu, tapi karena ada hal indah di depan sana. Jadi kayak alasan move on tuh bukan karena udah waktunya ninggalin Tbilisi, tapi karena ada hal indah di Kazbegi. Bisa jadi Nikala Pirosmani, si pelukis dari legenda The City of Love di Signagi, tidak meninggal dalam penderitaan kalau dia masih percaya ada manusia lain yang bisa menerimanya tanpa sejuta tangkai mawar. Dan kalau kalian baca cerita Ali dan Nino, ceritanya tuh berakhir dengan Ali meninggal dan Nino diasingkan. Bayangin, cinta mereka tuh habis di orang lama. Masa lalu tuh harusnya tidak jadi benalu, dan masa depan bisa kok jadi harapan. Dengan kayak gitu, kita bisa nikmati hari ini tanpa keberatan masa lalu sambil terus maju dengan penuh harapan. Baik, besar harapan kami Bapak Ibu juga bisa menjelajah Georgia ya. Maka dari itu, terlampir hitungan boot gate-nya agar menjadi pertimbangan. Ya, demikian vlog kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.